الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لأسمائه وصفاته الأولى وحدانيته. أصلي وأسلم على قائدي وقدرتي وقرة عيني محمد بن عبد الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqallahul azim. Hadirin ma'asyarul muslimin, saudaraku, akhi fillah yang sama-sama mengharapkan rahmat serta ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohonkan dua hal ini di sela-sela kita melaksanakan kewajiban kita setiap pekan sekali, yang di dalamnya mengandung hikmah yang luar biasa. Ada satu kesempatan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika ada seorang hamba berdoa yang doanya dijamin oleh Allah dikabulkan oleh Allah. Permohonan itu dimohonkan pada hari Jumat seperti ini. Jangan lupa kita memohon yang paling penting untuk kehidupan kita, yakni rahmatnya Allah, maghfirahnya Allah, pengampunan Allah. Itulah yang menjamin kebahagiaan kita di dunia hatta akhirah. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin, berbagai rangkaian ibadah di dalam bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum atau Arba'atun Hurum sudah kita lewati bersama. Ibadah-ibadah yang ada di dalam bulan Dzulhijjah, mulai dari puasa sunnah, pelaksanaan rangkaian ibadah haji, kemudian ibadah di hari-hari nahar, penyembelihan, ibadah kurban sudah usai. Bahkan saudara kita yang melaksanakan ibadah haji, rangkaian rukun-rukunnya sudah usai. Tinggal giliran antri seperti anti pemberangkatan. Berangkatnya antri, pulangnya juga antri. Kita berharap bersama, mudah-mudahan jamaah haji yang telah dipanggil oleh Allah melalui lisan Nabiullah Ibrahim ini, yang telah, sedang dan akan dikerjakan, semuanya mudah-mudahan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai pulang kembali ke tanah air masing-masing, khususnya jamaah dari Indonesia. Kita yang di Indonesia, di tanah air, juga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk juga sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mendengarkan sami'na wa ta'na terhadap panggilan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Ibrahim panggil seluruh manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Nabi Ibrahim menjawab, "Ya Rabb, mana mungkin panggilanku akan didengar
oleh seluruh umat manusia dari generasi ke generasi, zaman ke zaman. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, panggil saja Ibrahim, biar aku yang memperdengarkan panggilanmu itu. Maka tidak ada alasan ketika umat Rasul sallallahu alaihi wasallam hari ini, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kemampuan istita'a, kemudian berkata, aku belum mendapatkan panggilan Allah, sementara di dalam dirinya belum ada niat yang sungguh-sungguh sampai kepada taraf azam untuk ingin berangkat ibadah haji. Maka di dalam hukum Islam, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perintah ini sudah amat sangat jelas, sudah masuk dalam kategori ma'lumun minad dini bid-darurah, masuk dalam kategori aksioma. Mau atau tidak, ketika umat Kanjeng Nabi, umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika diberi kemampuan untuk mau haji atau tidak. Ketika seseorang mau berangkat haji kemudian ditakdirkan berangkat, maka satu apresiasi sendiri dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pahala yang luar biasa. Di ujung pahala itu adalah sebuah gelar yang istimewa dari Allah, haji yang mabrur. Bagi orang yang hilah, bagi orang yang tidak mau, kemudian menyediakan banyak alasan, ada resiko tersendiri, dampak-dampak yang akan didapatkan sendiri, terutama berat dalam hal menyisihkan sebagian rezekinya itu untuk melaksanakan ibadah haji. Orang yang masuk di dalam kelompok ini justru Allah Subhanahu wa taala akan menghabiskan hartanya. Allah kelak akan mencabut keberkahan daripada rezeki yang Allah berikan kepada mereka ini. Untuk itu hadirin ma'asyiral muslimin, sekali lagi marilah kita berdoa, dan doa kita kepada saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji ini adalah berdoa yang terbaik. Allahumma ja'al hajjatahum hajjan mabrurah wa sa'yan mashkurah wa dhanban maghfurah wa amalan salihan maqbulah wa tijaratan lan tabur ya 'alima ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Allahumma amin. Hadirin ma'asyiral muslimin, sebuah kalimat yang mudah. Kita bisa mendoakan mudah-mudahan mereka semuanya mabrur, diterima oleh Allah dan hajinya mabrur. Apa sesungguhnya makna mabrur ini, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Sama dengan kita melaksanakan sholat yang di dalamnya apabila sholat itu kita kerjakan dengan sempurna, khusyuk, maka disebutkan di dalam Al-Quran, ketika sholat dikerjakan dengan khusyuk, maka khusyuk itu akan berdampak setelah pelaksanaan sholat. Sama juga makna mabrur ini. Ada sementara para ulama mengatakan mabrur itu qablal hajj, berarti itu kaitannya dengan dana yang dikumpulkan kemudian dipakai untuk membayar ONH haji. Apakah dana yang dikumpulkan dipakai untuk haji ini mabrur? Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada satu riwayat yang memang ada sebagian yang masih mempertanyakan kesahihannya, tetapi amatlah sangat bagus bahwa seseorang yang melaksanakan ibadah haji itu harus dijamin harta yang dipakai didapatkan dari cara yang halal. Okelah, hadis itu tidak dipakai sebagai pembenaran ini, tetapi ada hadis yang mengatakan Allah itu thayyib, baik, dan Allah akan menerima sesuatu yang baik. Hadirin ma'asyiral muslimin, di dalam hadis itu berbunyi,
Ketika seseorang yang berangkat haji, kemudian harta yang didapatkan tidak didapatkan dari cara yang halal. Orang yang haji di sana kemudian mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hadis itu berbunyi ketika seseorang itu haji, kemudian talbiyah labbaik Allahumma labbaik, langsung Allah menjawab la labbaik. Tidak ada labbaik. Aku penuhi panggilan Allah. Enggak, engkau tidak memenuhi panggilanku, kata Allah. Hanya karena gara-garanya berangkat ibadah haji tidak menggunakan harta yang halal. Itu qoblal hajj. Kemabruran dalam arti qoblal hajj. Ini serius hadirin ma'asyiral muslimin. Masalah kehalalan baju yang kita pakai untuk sholat ini, ya, tempat sholat, semuanya pastikan ini dari sumber yang halal. Khawatirkan ini kalau tidak halal, semua ibadah yang kita jalani tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk haji ini. Kemudian endal haji, kemabruran ketika melaksanakan ibadah haji. Ini tentunya hadirin ma'asyiral muslimin, kita kembali kepada ayat Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Itu ayat sebagai penyempurna ayat tentang ibadah haji. Berbekallah kalian, sebaik-baik bekal adalah takwa. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bekal finansial sangat amat sangat penting, kesehatan sangat amat penting, tetapi bekal takwa sebenarnya itu amat lebih penting daripada bekal yang lain. Hadirin ma'asyiral muslimin, salah satu bekal takwa ini adalah ilmu tentang haji ini, ilmu tentang manasik haji ini. Penting hadirin ma'asyiral muslimin, kita yang sudah antri haji, bahkan di beberapa daerah itu ada yang mencapai sampai 90 sekian tahun antri haji. Maka baik di dalam antri, siapa saja yang antri menunggu panggilan haji, disitulah kita ada waktu untuk mencukupkan ilmu manasik haji. Ada seseorang yang melaksanakan ibadah haji, tetapi dalam bahasa yang sederhana masih belum bisa mandiri. Kemandirian ini juga salah satu makna takwa juga, bekal yang sangat penting bagi seseorang melaksanakan ibadah haji ini. Ilmu yang cukup, kemandirian yang cukup, ya. Dan ilmu ini ilmu manasik dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan traveling. Hadirin ma'asyiral muslimin, ada yang mengatakan bahwa salah satu jamaah haji di tanah suci yang kurang tertib adalah dari Indonesia. Ini mungkin adalah karena kurang cukupnya ilmu, kurang cukupnya bekal ini. Maka hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemabruran dari sisi indal haji ini amat sangat penting. Kemudian kemabruran yang terlihat setelah sepulang haji ini juga sangat penting. Hadirin ma'asyiral muslimin, orang yang melaksanakan haji sudah melaksanakan berbagai rangkaian ibadah. Ada tawaf, ada wukuf, ada sa'i, ada lempar jumrah, ya. Berbagai rangkaian ibadah itu mempunyai makna-makna yang harus difahami oleh masing-masing calon ibadah haji. Kenapa ini penting hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Sa'i itu tidak sekedar sa'i. Memakai baju ikhram tidak sekedar memakai baju ikhram, itu semuanya mengandung makna yang dalam, yang diresapi, kemudian kita aplikasikan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kenapa seorang yang melaksanakan memakai baju ikhram harus memakai dengan ketentuan syarat-syarat tertentu bajunya itu?
Ini hadirin masyaallah, kenapa tidak boleh memakai baju biasa? Ini amat sangat penting. Sering-sering baju ini sebagai kebanggaan kita, menunjukkan status sosial kita. Di ujung-ujungnya baju ini akan berpotensi sebagai penampakan sifat-sifat kesombongan manusia, keberadaan status sosial manusia. Tetapi ketika seseorang memakai baju ihram, semuanya itu harus ditanggalkan. Artinya hadirin ma'asyiral muslimin, orang yang selesai ibadah haji itu harus menanggalkan sifat-sifat kesombongannya. Kenapa harus ada sa'i? Itu semangat hidup, mencari maisha kehidupan dunia ini, kehati-hatian mencari dunia ini. Apakah pekerjaan yang sudah kita alami hari ini betul-betul sebagai sumber maisha dari jalan yang benar? Apakah justru pekerjaan yang sedang kita alami ini mengandung persoalan, menghasilkan sesuatu yang itu menjadi maisha untuk keluarga-keluarga kita? Saat ini usaha yang sungguh-sungguh, kita harus mencari sumber-sumber pendapatan dari cara-cara yang halal. Hadirin ma'asyiral muslimin, banyak ya, termasuk kita tawaf, kita wukuf di padang Arafah. Itu berarti wukuf ini introspeksi diri, sejauh mana perjalanan kita, hidup kita. Saat ini kita sudah masuk usia berapa? Adik-adik barangkali yang sudah remaja, yang sudah di usia-usia produktif, kita terus menengok gimana posisi kita. Dunia ini menjadi jembatan menuju akhirat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kun fid dunya kal musafir." Dunia ini adalah jadikan seperti orang yang melakukan traveling. Ada awal, ada akhir. Kira-kira kalau kita ke Jakarta, kira-kira hari ini sudah nyampe mana? Kemudian sisanya berapa hari yang harus kita tempuh? Itu selus kita fahami. Dan itu bagi orang yang melaksanakan ibadah haji akan didapatkan makna terdalam itu ketika melakukan wukuf di padang Arafah. Hadirin ma'asyiral muslimin, yang terakhir, kemabruran ini harus didukung oleh semua pihak, baik bagi orang yang melaksanakan ibadah haji maupun bagi orang lain, tetangga, kanan kiri, pemerintah selaku regulator dan sebagainya. Siapapun yang mendukung ibadah ini, ingat, ini ibadah haji. Lepaskan faktor-faktor bisnis oriented. Ini ibadah haji. Boleh orang itu mendirikan KBIA, punya traveling haji, tetapi ingat, Anda semuanya yang memiliki traveling KBIA, Anda melayani tamunya Allah, duyufullah. Tidak main-main ini. Kasus berulang terjadi. Bagaimana saudara-saudara kita yang sudah bersungguh-sungguh mengumpulkan duitnya, rupiahnya, kemudian terlantar di perjalanan. Ada yang baru sampai Jakarta harus pulang kembali, bahkan ada yang sudah masuk Saudi Arabia harus dipulangkan. Sekali lagi hadirin ma'asyiral muslimin, pemerintah harus bertanggung jawab sebagai regulator. Karena orang yang melaksanakan ibadah haji kemudian mendapatkan predikat haji mabrur, itu dampaknya luar biasa bagi dirinya dan masyarakat sekitar. Doa mereka itu dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ada orang pergi haji, kita minta doa. Yang haji juga mendoakan. Sebelum kita minta, ada persiapan di dalam diri orang yang haji itu mendoakan orang lain, saudara-saudaranya di tanah air. Dampaknya luar biasa hadirin ma'asyiral muslimin. Dulu haji itu dijadikan sebagai momen muktamar internasional umat Islam. Tokoh-tokoh yang ada di negara-negara muslim melaporkan keadaan di negerinya masing-masing, kemudian dibicarakan, dimusyawarahkan, kemudian pulang, kemudian mendapatkan oleh-oleh. Untuk apa?
untuk kemaslahatan umat Islam. Itu dulu hadirin ma'asyiral muslimin, sekarang sulit untuk dilakukan. Tetapi hadirin ma'asyiral muslimin, saya yakin dampak haji yang mabrur itu luar biasa bagi masyarakat umat Islam dunia ini. Aku qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iraman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa alamu anna Allah ta'ala amrakum bi amrin bada'a fi nafsi wa ta'ala bi malaikati qudsi fa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat wa ghafirud dunubil khati'at. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa dahu wa nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ma qala ba'dah wa na'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ma qala ba'dah. Allahumma asbah bi min ni'matin aw bi ahdin min khalqik fa minka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukru ala dhalik. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah biyusrin wa afiyatin kama zara salihun al-awwaluna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al hajjatana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura wa 'amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya 'alim ma fi sudur akhrijna ya Allah min adh-dhulumati ila an-nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.